Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mengawali pertemuan di subuh yang mulia ini dari Masjid Singengu Jahe, Kota Nopan, kita membaca hadis riwayat Imam Muslim. Baginda Rasulullah SAW menurut riwayat Utsman yang mendengar ceritanya Utsman bin Affan, mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, berpesan, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Orang yang salat isya berjamaah dapat nilainya seperti berqiyamul lail setengah ataupun separuh malam. Jadi kalau malam itu 12 jam seperti yang selalu kita bicarakan, dia dapat nilai seperti berqiyamul lail 6 jam. Wa man shallas subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Orang yang salat subuh berjamaah macam sembahyang satu malam tak berhenti. Subhanallah. Datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti sembahyang satu malam suntuk, satu malam penuh. Jadi kalau datang salat isya dan subuh berjamaah, nilai yang dia raih, nilai yang dia peroleh 1,5 malam. Berarti 12 tambah 6, 18 jam. Kemudian kemarin kita sudah bicarakan tentang fadilat 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir ini di malam hari dapat nilai seperti qiyamul lail. Subhanallah. Jangan pernah jemu ya membacanya. Jadi berarti kalau dia membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah, datang sembahyang subuh lagi berjamaah, hadir juga sembahyang isya, berarti 12 tambah 12 24 tambah 6, 30 jam nilai ibadahnya 1 hari 1 malam. Itu belum termasuk sholat fardu berjamaahnya, belum termasuk sembahyang sunatnya. Maka perkara ini banyak dibincangkan dalam buku bertajuk, judulnya apa? Usia singkat nilai berlipat. Ada bukunya ya, usia singkat nilai berlipat. Baik. Kemudian tentang orang yang datang belajar. Hadis Imam Muslim juga, Rasulullah SAW memberi galakan, berpesan, bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa? Siapa yang rajin duduk di majelis ilmu, lancar jalan ke surga nanti. Itu artinya. Ingin lancar jalan ke surga, hadirlah di majelis ilmu. Kalau ada tausiah tazkirah, sama ada sesudah maghrib atau sudah subuh. Subhanallah. Memperlancar jalan ke surga. Surga kata orang sini, surga orang kata orang sana. Memperlancar jalan ke surga. Subhanallah. Duduk di majlis ilmu memperbaiki jalan ke jannah. Kenapa? Setiap duduk di majlis ilmu dosanya hanyut. Yang menghalangi masuk jannah itu dosa. Karena dosa nanti akan dibawa di sananya, dari kemudian akan dibawa dosa itu. Setiap kali duduk di majlis ilmu, datang ke masjid, menghanyutkan dosa. Baik. Sekarang kita bersama kertas yang diagihkan baru pagi ini. Ada 2 agenda di sini ya.
Pertama doa suratul Waqiah yang sudah juga dikasih di sini di masjid ini. Riwayat yang dikasih di masjid ini daripada Tuan Naposo ya, yang bercerita Tuan Naposo katanya. Di sini yang riwayatnya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama tersohor di Mekah yang berapa tahun sudah meninggal, tak ingat saya, tapi belum lama. Guru Syekh Senusantara. Ini Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini guru orang Indonesia, guru orang Malaysia, guru orang Singapura, guru orang Brunei. Subhanallah. Ratusan ribu jutaan santrinya yang menimba ilmu dari dia, termasuk contohnya sahabat kita yang dari Maga itu Tuan Guru Raihan Rangkuti, ini berguru dengan Syekh Alawi, termasuk Dongan Tanai Mokah Senari, Zulkifli Lubis Pak Kifli, itu muridnya. Dia kirim salam. 2 hari yang lalu dia bertelepon, lebih setengah jam dia ngomong dari Mekah sana, rindu sama Singingu katanya. Kirim salam Pak Kifli dari Mekah. Alhamdulillah. Inilah ya, sama sebenarnya doanya dengan yang sudah diagihkan di masjid dalam hari Senin mungkin ya. Jadi ini doanya, ibu baca saja sendiri nanti, insya Allah kita akan dapat fadilat membaca suratul Waqiah. Yang di bawah ini doa penerang hati yang diajarkan oleh Tuan Naposo. Waktu saya duduk 4 mata dengan beliau di teras rumahnya, di beranda rumahnya, iya, leh menjolo doa napatnya ayah dani. Ame 2 minyak. Dong, butuh sangat dong lain dia lain. Saya tidak tahu diajar sama orang lain atau tidak. Yang jelas ini langsung dari mulut Tuan Naposo rahimahullah. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wada'i waj'alil Qur'anal azima shifai wa dawa'i anal alilu wa antal mudawi. Ya Allah, jangan engkau biarkan musuh dan penyakit bersarang di hatiku ya Allah. Dalam hati manusia itu banyak musuh, banyak penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada orang itu dalam hatinya bersarang penyakit hari-hari bertambah. Fazadahumullahu marada, karena dia tidak merawat hatinya. Fi qulubihim marad. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu hafal ayat ini ya. Bisa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka bersarang penyakit. Penyakitnya hari-hari berkembang, membiak. Subhanallah. Kalau tidak dirawat, jadi kerja kita ini sebenarnya antara lain mengurus body, jasad, mengurus hati. Jasad akan hancur kecuali orang yang dipelihara Allah, yang tidak hancur dalam kubur. Tapi biasanya jasad ini akan hancur, hati tidak mati. Hati, kalau orang itu meninggal, hatinya tidak mati. Kalau orangnya taat kepada Allah waktu dia hidup, dalam kubur jadi jannah, taman jannah. Kalau dia tidak taat kepada Allah waktu hidup, tidak mengurus hatinya, kuburnya jadi lubang neraka. Na'udzubillah. Inilah doanya ya. Ya Allah, janganlah engkau biarkan musuh dan penyakit dalam hatiku. Banyak penyakit dalam hatiku ini ya Allah. Kalau bisa, kita ambil buku tulis, ambil pensil, apa penyakit hati yang dalam saya ini? Ada hasad, ada ria, ada permusuhan, subhanallah, ada kedengkian, ada iri sama orang, iri sama jiran, tak senang hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Subhanallah, itu semuanya penyakit. Cinta dunia berlebihan,
tidak mau pegang Quran, itu penyakit. Maka kita minta kepada Allah. Nah, nanti kita bisa buka buku, apa saja bukunya ya, tentang penyakit hati. Hati, kalau orang itu mati, hatinya tidak mati. Hatinya beralih dari alam fana sekarang ke alam barzah. Susahnya di sana. Susahnya di sana. Subhanallah. Hati, kalau orang itu mati, hatinya berpindah alam saja, Bu. Di alam lain, di alam gaib, di alam barzah. Jadi kerja kita dalam hidup ini mengurus hati. Supaya hati kita itu, kalau boleh ya, kalau bisa, bersih daripada sifat-sifat yang tercela, sifat mazmumah. Ini kita minta kepada Allah agar penyakit kita ditolong Allah menyembuhkannya, agar hati kita bersih. Ya Allah, jangan Engkau biarkan musuh bersarang dalam hatiku, jadikanlah Al-Quran obat penyembuh hatiku. Jadi kita karena membaca Quran, Bu, ya. Kalau kita baca amanah Rasulullah saja pun, kalau kita belajar baik-baik, nanti kita akan pelajari, insya Allah hati itu dapat terubat, terawat. Saya ini sakit, Engkaulah penyembuh penyakitku, ya Allah. Nah, kita mengaku di hadapan Allah, Anal Alil, saya ini sakit, ya Allah. Maril, saya ini sakit, Engkaulah dokternya, ya Allah. Kita menyerah diri kepada Allah. Ibnu Tunam bermasalah hidup ini, bawon. Kita tahu hidup kita ini banyak masalah. Ya Allah, Engkaulah dokternya. Kenapa orang lain bisa sembuh dengan Al-Quran? Maka kita perlu baca Al-Quran, perlu belajar Al-Quran, terutama ayat-ayat dan surah-surah yang menyentuh hati. Kalau kita baca, cepat terbangunnya dari kelalaian, cepat terjaganya dari ketiduran. Manusia ini tidur, kata Sayyidina Ali, ya. An-nasuniyam, orang ini semua tidur nyenyak. Faiza matun tabahu, katanya. Kalau dah mati nanti baru terbangun. Oh, rupanya perlu ke masjid. Oh, rupanya perlu baca Quran. Oh, rupanya perlu menambah ilmu. Oh, rupanya perlu beristighfar. Subhanallah, subhanallah. Itulah dia, ya. Di sini ada buku kesan dosa dalam hidup. Di sini dinyatakan lebih 10 masalah hidup yang akan lebih 30, bukan 10 ya. Lebih 30 masalah kehidupan yang dihadapi oleh orang yang tidak menyelesaikan kekhususan hatinya, kekotoran hatinya. Kesan dosa dalam hidup. Lebih 30. Lebih 30 azab duniawi. Azab dunia ini sebelum azab menjelang ruhnya dicabut, sebelum azab di dalam kubur, sebelum azab di padang mahsyar, azab dunia ini saja lebih 30 dibicarakan di sini, kesan dosa dalam hidup. Subhanallah. Buku ini pada dasarnya judulnya penyakit dan obatnya. Ada wadawa. Artinya penulis buku ini melihat manusia ini sakit. Melihat manusia ini sakit. Yang tak ke masjid sakit. Yang tak baca Quran sakit. Yang tak mau salat berjamaah sakit. Yang malas sembahyang sunat sakit. Manusia ini sakit, katanya. Jadi penulis buku ini memberi solusi macam mana merawat penyakit. Itu isinya, kesan dosa dalam hidup. Ini juga ada buku di sini, etika belajar dan mengajar Al-Quran. Macam mana kita baca Al-Quran supaya Quran jadi obat. Ini karangan Imam Nawawi. Karangan Imam Nawawi. Jadi kita akan kemukakan nanti secara bertahap, ya, apa-apa yang ada dalam buku ini, dan buku ini juga buku lain juga. Yang jelasnya, ayo kita baca sama-sama doa ini, mudah-mudahan saat kita berdoa nanti doa kita sudah cepat diaminkan malaikat. Oh, ini ibu ini sudah pernah berdoa di masjid sesudah kuliah subuh. Bapak ini sudah pernah berdoa berjamaah bersama muslimin muslimat. Kita baca saja, ya. Allahumma la tuthbit fi qalbi aduwi wadai waj'alil Qur'anal azima
syifai wa dawai, anal alilu wa antal mudawi. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i, waj'alil Qur'an al-azima syifai wa dawai, anal alilu wa antal mudawi. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i, waj'alil Qur'an al-azima syifai wa dawai, anal alilu wa antal mudawi. Kalau bahasa senangnya, ya Allah, rawatlah hatiku ini ya Allah. Ulangi badir, oh ya Allah hatingkon, hati-hatingkon ya Allah. Jangan biarkan hatiku ini ya Allah. Banyak penyakit di dalam, banyak masalah. Kalau kurang masih ada di sini ya. Sini masih ada kalau kurang. Nah. Ya Allah, banyak masalah di hatiku ini ya Allah, tolonglah rawat ya Allah. Kita tahu yang kita tuh banyak masalah dan kita minta kepada Allah, dokternya Allah. Karena Allah tuh Rabb. Rabb itu termasuk maknanya yang mengatasi masalah orang tuh. Ar-Rabb, kita sudah sebut sebelum ini, di antara makna Ar-Rabb, Al-Muslih. Nah, Al-Muslih. Nah, artinya apa? Yang merawat, yang membaiki. Di antara makna Ar-Rabb, kalau kita lihat catatan yang kemarin, di antara maknanya Al-Muslih, yang membaiki orang tuh kalau orang tuh sakit, yang menyembuhkan penyakitnya. Ada juga makna Jabir. Jabir yang menutupi kelemahan orang tuh. Ada juga makna Munabbir, Mudabbir yang mengatur. Murabbi yang mendidik. Kita didik dengan Al-Qur'an. Kita didik dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat nanti ayat Al-Qur'an tentang syifa ini memang banyak sekali ya. Nah, kita bisa lihat contohnya ayat dalam surah Al-Isra. Nah, ayat syifa. Ayat syifa antara lain ada dalam surah Al-Isra. Apa katanya di sini? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran ini diturunkan sebagai syifa dan rahmah. Halaman 290 ayat 82 surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an ma huwa syifa, sebagai syifa. Quran ini syifa wa rahmah, dan rahmat juga lil mu'minin. Tapi lil mu'minin ya. Lil mu'minin. Bukan lil muslimin. Muslimin semuanya ini muslimin semuanya. Tapi yang mukminin berapa persen? Tepuk dada, tanya selera. Mukminin tidak banyak persentasenya. Muslimin semuanya muslim, satu kampung muslim, tidak ada non muslim di sini. Tapi yang mukmin macam mana? Itulah. Wa nunazzilu minal Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran ini ma huwa syifa, sebagai syifa, wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin. Orang beriman dia senang baca Quran, mau belajar Al-Quran. Inilah doanya ya. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-'azima syifai wa dawai, anal alilu wa antal mudawi. Bacalah apa yang dapat dibaca. Baca Al-Fatihah contohnya, baca ayat kursi, baca surah-surah dari penutup Al-Quran, mungkin An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bacalah apa yang dapat dibaca, jangan tidak dibaca ya. Ataupun suruh anak membacanya, suruh ahli keluarga membaca, ataupun duduk sama-sama kemudian berdoa sama-sama. Kalau bisa membaca Quran secara terancang dengan baik, baca dari Alif Lam Mim lagi bagus ya. Umpamanya 2 halaman 1 hari, 3 halaman 1 hari. Kalau ibu bisa membaca Quran 3 halaman 1 hari, kan Quran ini 600 lebih saja. Berarti 600 dibagi 3 berapa? 200 ya. 200 hari sudah khatam Quran ibu. Artinya berapa bulan saja? Tidak sampai 7 bulan ya. Tidak sampai 7 bulan sudah khatam Quran. Setiap kali membaca Quran, berdoa. Inilah doanya antara lain, Allahumma la tusbit fi qalbi aduwi wa da'i waj'alil Qur'ana al-'azima syifai wa dawai, anal alilu wa antal mudawi.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Terakhir sekali mau disorot sedikit ayat yang dibaca dalam salat tadi, surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat. Di sana ada peringatan Allah, katanya apa? Fa aina tazhabun? Kamu mau cari apa lagi? Fa aina tazhabun? Apa yang mau dicari lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ayat 26, 27, 28, 29 ya, surah Takwir. Idza syamsu kuwirat. Kita mau mencoba merawat Quran, merawat hati dengan Al-Quran. Fa aina tazhabun? Ibu mau mencari apa lagi? Aduh pinai jalakan nanga katanya. Mau cari apa lagi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini zikir, peringatan. Lil alamin, bagi manusia sejagat, bagi seluruh penduduk dunia. Ibu mau cari apa lagi? Sudah ada Quran. Tapi untuk siapa katanya? Liman sya'a minkum ayyastaqim. Quran ini untuk orang yang mau istiqamah. Orang yang mau hidupnya dalam ketaatan. Kalau dia tidak mau, tidak berguna baginya Quran. Quran ini untuk orang yang yastaqim. Orang hidupnya istiqamah yang kita minta dalam salat. Ihdina as-siratal mustaqim. Orang itu kalau mau dia membaiki dirinya, membetulkan dirinya, memperbaiki dirinya, tahu dia banyak kelemahan, banyak kekurangan, mau dia belajar, untuk dia lah Quran ini, kata Allah. Quran ini untuk orang yang mau belajar. Nah, tapi kuncinya dalam ayat terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Kuncinya ketentuan Allah. Kenapa ibu tuh mau ke masjid? Ipilih nasadai. Kenapa bapak tuh mau ke masjid? Allah dekatkan hatinya ke rumahnya. Allah pilih. Ini pilihan Allah. Dia cepat tidur, dia awal tidur, dia plan, dia membuat perencanaan dengan baik. Mungkin sebelum tidur dia baca Yasin, sebelum tidur baca suratul Waqiah, mungkin yang dianjurkan oleh guru-guru kita ya, baca suratul Mulk, surat Sejadah, ataupun antara maghrib dengan isya. Nanti sudah isya dia tidur, dia akan bangun awal, dia akan cepat bangun. Nah, yang lain tidak dipikirkannya Al-Quran, tidak dipikirkannya masjid, ya jalannya tertutup. Apa boleh buat? Dia sendiri yang menutup jalannya. Masjid terbuka, tapi jalan ditutupnya. Nah, ini maksud ayat ini. Siapa yang mau itu, itulah yang dipilih Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Siapa yang mau itu yang dipilih Allah. Jadi apalagi kaedahnya? Kaedahnya kita mendekati orang yang dipilih Allah. Kalau kita merasa hati kita liar, dekatilah orang yang jinak hatinya. Kalau kita merasa hati kita liar, masih liar dari ketaatan, liar dari masjid, dekatilah orang yang cinta masjid. Ya Allah, saya ingin mendekati orang ini, dekatkanlah hati saya ke rumahmu ya Allah. Itu maksudnya ya. Itu maksud berubat dengan Al-Quran. Kita kena baca sedikit-sedikit Al-Quran, terutama tentang istiqamah yang kita minta dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi itulah hebatnya Allah ya. Hebatnya Allah, dipilihnya orang tuh di samping sahabat yang saleh, salehah, ada lagi malaikat ya. Kita jangan lupa, ada lagi malaikat. Ibu katanya tidur jam 9, tidur sebelum jam 10. Tidurlah ibu tuh sebelum jam 10. Pukul 3, 3.30, pukul 4 dia sudah bangun. Siapa yang menyuruh tidur awal? Malaikat. Malaikat itu pasukan tentara Allah, membantu orang beriman dalam ketaatan untuk mengimbangi kekuatan musuh setan iblis. Nah, manusia ini ada dua. Satu kelompok disokong oleh malaikat karena Allah menyuruhnya. Satu kelompok lagi tidak disokong malaikat, musuh yang mengambil alihnya. Kita kena ingat, kita mesti ingat, sama ada kita bersama malaikat atau bersama setan iblis. Ini panjang ceritanya Bu ya. Yang jelasnya sama-sama kita amalkan dua ini, mudah-mudahan hati kita akan sehat secara bertahap ya insyaallah. Yang sudah sehat semakin sehat, yang masih sakit mudah-mudahan sehatlah insyaallah ya. Inilah amalan yang diajarkan oleh
guru kita ayah anda Tuan Naposo, saya dulu sempat belajar dengan beliau waktu kelas 3, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 4 saya di Nabundong di Padang Bolak. Setahun cabut dari Purba pergi ke Padang Bolak, berhijrah sana 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut guru kita Ayahanda Tuan Naposo rahimahullah, dan guru kita juga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama mereka. Kita perlu mengenal ulama, kita perlu mengenal orang saleh agar di hati kita tertanam cinta ulama, di hati kita tertanam cinta orang saleh. Hati yang tidak ada ulama di dalamnya, hati yang tidak ada orang saleh di dalamnya, hati itu sakit. Kalau dia tidak kenal ulama, tidak kenal orang saleh, siapa yang dia kenal? Mungkin dia kenal makan minuman saja, kerja saja yang difikirkannya. Kerja itu sebenarnya kebanyakannya kerja Allah ya. Rezeki itu sebenarnya kebanyakannya kerja Allah. Buat saja, lakukan saja yang terbaik untuk Allah, untuk agama Allah. Urusan keduniaan kita akan diurus Allah. Ada orang yang jauh dari Allah, dia memikirkan keduniaan berlebih-lebihan. Yang kerja Allah dia fikirkannya, kerja dirinya dengan Allah dia tidak fikirkan, lalu hidupnya susah. Itulah maka kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita, awaluddin ma'rifatullah ya, starting ataupun awal beragama ini mengenal Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dipilih Allah, tetap dijaga Allah hati kita dengan baca Quran dan baca doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, di samping doa dari Al-Quran juga. Mudah-mudahan ya, setiap kita memegang Al-Quran, ini keunikan Al-Quran ini, doa kita akan ditunaikan Allah. Mau saja tangan ibu itu pegang Quran, mau dia baca Quran, hajatnya akan diurus Allah, keperluannya akan dilayan oleh Allah dengan baik. Membaca Quran lebih dari berdoa, berzikir lebih dari berdoa. Zikir dan Al-Quran mengimbangi, mengatasi doa. Mudah-mudahan kita jadi ahlul zikri dan ahlul Quran. Amin rabbal alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la tusbit fi qalbi aduwwi wa da'i wa ja'al al-Qur'ana 'azima shifai wa dawa'i anal 'alilu wa antal mudawi. Allahumma shfina shfi mardana wa mardal muslimin ya mujibas sa'ilin ya hayyu qayyum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.